Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Aku macam mana pun nak cerita sikit lah pasal bola ni. Sebab kita sebagai pemain Tegar kan, semalam bila tengok game Malaysia lawan Filipina tu, di bawah 23 tahun, Piala Mandiri di Jakarta, tengok game tu pun aduh sedih lah. Sebab Filipina diwakili hampir separuh daripada pemain mereka adalah pemain universiti. Aduh, mereka sakit hati gitu ya. Pemain timnas kalah dari pemain ya universitas itu. Mahasiswa ini rata-rata. Katanya mahasiswa bermain di Amerika katanya. Tak main untuk klub pun. Mereka bukan pemain sepenuh masa. Malaysia punya tim walaupun bawah 23 tahun, mereka ni main bola full time. Main untuk klub-klub kat Malaysia ni dan dibayar gaji. Anda adalah pemain profesional. Macam mana anda boleh kalah dengan pemain amateur? Tak boleh brain lah. Tak boleh brain. Kalau anda ada apa-apa nak komen, sila komen. Bayangkan, dorong punya supporter saja itu marah-marah. Sudah kalah di Piala AFF U23 dari Filipina 2-0 ya kan, di laga perdana, laga pembuka kalah ya kan. Sudah kalah, sudah begitu lagi mereka justru tim seniornya itu mengundurkan diri dari CAF Nations Cup. Alasannya mereka mengundurkan diri dari CAF Nations Cup ini karena Piala KAFA itu tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Makanya mereka mengundurkan diri. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat, mereka ini takut kalah dari Uzbekistan, kalah dari Iran ya, takut dibantai mereka itu. Sebenarnya seperti itu, cuma ya kita anggap saja, percayalah apa yang menjadi alasannya mereka, kan begitu. Lain kali tariklah diri awal-awal. Alasan yang dia bagi itu pun adalah alasan yang dia patut tahu sejak awal lagi. Nah betul. Kalau alasannya itu Piala KAFA ini tidak masuk dalam kalender FIFA, memangnya dari awal tidak tahu, iya kan? Memangnya panitianya itu kemana gitu ya kan? Pengurus-pengurus di FAHAM itu kemana gitu? Di Timnas Malaysia itu kemana? Apakah mereka tidak tahu info tentang itu? Kan tidak mungkin. Masa sih sekelas tim nasional tapi tidak tahu, itu kan lucu kan? Penyokong Harimau Malaya pun dah cakap awal-awal kan, benda basic kot. Sekarang ni bukan sahaja dia ni memalukan penyokong Malaysia yang dah teruja untuk lawan Iran, bagailah, bahkan dah menyusahkan pihak KAFA pula. Group stage pun dia dah siap bagi. Saya risau lepas ni mereka dah tak akan jemput kita dah disebabkan sikap yang tak profesional ni lah. Ingatkan ada orang putih uruskan persatuan bola, cerdik lah, rupanya lebih kurang juga. Harap tak koyaklah dengan pandangan saya ni sampai nak buat kenyataan media pula. Kritikan bukan penghinaan, dan penyokong ada hak gembira, marah, sedih. Wajar kalau misalkan mereka punya pendukung bilang seperti itu. Kan ini sudah didaftarkan ya kan, sudah masuk, sudah bagi dalam grup. Ini sudah masuk grup tiba-tiba mengundurkan diri. Kalau mereka bilang karena tidak masuk dalam kalender FIFA, ya kenapa tidak dari awal? Betul juga sih abang ini bilang. Justru karena mereka takut sebenarnya, tapi alasannya itu tidak masuk kalender FIFA. Ya, alasan sekali nih tim nasional Malaysia, bikin malu-malu saja. Kita terbaru kan, skuad Harimau Malaya kita menarik diri daripada CAF Nations Cup. Ini masa aku kena serang ni. Sekejap tadi ada sidang media tentang penarikan diri skuad Malaysia kita ni. Ada beberapa faktor yang menyebabkan FAM menarik diri daripada menyertai kejohanan ni. Antara salah satu sebab adalah kejohanan ni sebenarnya berlangsung di luar kalender FIFA. Ada bagusnya juga, lebih alasan kita mereka nak jaga keharmonian bola sepak kita. Korang tahulah, kalau ada klub-klub yang tak boleh lepaskan player diorang, mulalah kau salahkan aku salahkan kau. Rasa tekilan tu adalah sikit. Bukan apa, kita memang nak tengok skuad Harimau Malaya kita ni bersaing dengan negara-negara yang lagi bagus. Macam biasalah, apa pendapat korang tentang penarikan diri? Padahal awal-awal itu mereka sudah ya bully Indonesia. Mereka bilang, kita tidak akan lawan Indonesia karena Indonesia itu negara kecil ya kan. Indonesia itu peringkat FIFA-nya tidak jauh berbeda dengan Malaysia, hanya beda sedikit. Itu alasannya mereka. Nah, kenapa mereka pilih ikut Piala KAFA? Karena di sana ada Iran, ada Uzbekistan, ada Kyrgyzstan. Ini dua negara yang sudah masuk Piala Dunia. Jadi mereka niat sekali untuk ikut Piala KAFA. Tapi ujung-ujungnya mereka mengundurkan diri. Dan yang lebih lucunya itu begini. Karena kan diajak sama PSSI kan untuk ikut Tri Nations Cup waktu itu sama Malaysia, sama Lebanon atau Kuwait lah, antara mereka lah.
Malaysia ini tolak, alasannya kan mau fokus dan cari negara yang lebih kuat dari Indonesia. Nah sekarang mereka punya fans, ada beberapa yang minta supaya kalau bisa timnas Malaysia itu tanding lagi dengan Indonesia gitu. Berhubung mereka sudah free nih, tidak ada lagi jadwal pertandingannya mereka di bulan September Agustus nanti. Jadi mereka mau lawan Indonesia. Jadi Indonesia ini ya seolah-olah mereka punya tempat pelampiasan saja. Kalau mereka sudah tidak dapat lawan ya Indonesia. Seperti tidak ada harga diri Indonesia di matanya mereka. Awal-awalnya kan diludahi, sekarang ya dijilat kembali itu ludah. Itulah kata-kata yang tepat, pantas untuk mereka. Meski mengalahkan Malaysia, ternyata fokus utama Filipina adalah timnas Indonesia, yang mana sang pelatih Gareth McPherson secara terang-terangan mengaku mengirim mata-mata ke laga Brunei versus Indonesia. Indonesia didapat mata-mata ini, dimata-matai sama Filipina ini. Keren juga Indonesia. Bukan keren Filipinanya, keren Indonesianya. Tujuannya mengintip kekuatan Indonesia sebelum duel penentuan pada Jumat malam, yang pertandingannya bisa kalian saksikan lewat link yang ada di bio. Setelah mengalahkan Malaysia 2-0, Filipina langsung gercep kirim tim analis buat cari celah permainan Indonesia. Taktik cerdas atau tanda ketakutan? Yang jelas mereka siap all out lawan Garuda Muda. Pertanyaannya, mampukah anak-anak muda Indonesia mempertahankan rahasia mereka? Atau justru mata-mata Filipina berhasil ungkap kelemahan Indonesia? Nah, ini menarik pertandingan sebentar malam teman-teman. Layak untuk disaksikan ini. Indonesia versus Filipina. Filipina dengan Indonesia sama-sama dapat hasil positif di pertandingan perdana mereka. Filipina kasih kalah Malaysia 2-0, Indonesia hajar Brunei 8-0. Filipina ini kalau kita lihat dari gameplaynya mereka bagus, pertahanan rapi, tengahnya tidak bolong, depannya juga body kuat. Nah ini serius sekali bahaya untuk Indonesia. Nah jangan lupakan juga Indonesia punya pemain-pemain bagus. Kita punya Jan Sraven di depan, ya di tengah ada Robi Darwis, ada Arkan Fikri, ada Dondi Tripamungkas di kiri, dan di kanan ada Raihan. Jadi ya sebenarnya ini pertandingan seru sebentar malam. Mungkin lebih seru dari pertandingan terakhir nanti lawan Malaysia, karena ini tim-tim kuat yang bermain, bukan tim-tim lemah seperti yang di sana itu. Baru pertandingan pertama saja sudah kalah itu. Jadi layak diwaspadai ini Filipina karena mereka main bagus. Bahkan Malaysia pun tidak sanggup untuk kasih kalah mereka. Padahal Malaysia ini diunggulkan dari berbagai posisi ya kan. Dari segala lini mereka diunggulkan. Pemain-pemain U23-nya Malaysia ini mereka bermain di klub-klub profesional di Liga Malaysia. Bahkan mungkin ada yang bermain di luar itu kan, abroad. Nah sedangkan pemain-pemainnya Filipina ini ada yang bermain di ya Liga Mahasiswa lah di Amerika sana. Mereka bukan pemain profesional, separuh masa saja gitu. Seperti pekerja paruh waktu lah. Tapi mereka bisa kasih kalah Malaysia yang lebih diunggulkan. Itulah bahayanya mereka. Wah, patut diwaspadai lah, wajib untuk diwaspadai. Tapi ya semoga Indonesia dapat 3 poin lah sebentar malam. Kalau kita dapat 3 poin lagi ya kita sudah punya tempat untuk di babak berikutnya. Selebrasi pacu jalur lagi viral. Jens Ravens cetak 6 gol, tapi malah kena warning dari pelatih. Jens Ravens curi perhatian netizen gara-gara selebrasi pacu jalur abis ngegolin kelima kalinya lawan Brunei. Katanya sih itu janji ke seseorang, tapi bukannya dapat pujian, dia malah dapat teguran dari Coach Vandenberg yang bilang kalau kamu ulang lagi, saya tidak memainkan kamu. Bukan karena selebrasinya, tapi ini lebih ke respect kepada lawan yang udah kalah 7-0. Tap bio gue untuk update pertandingan Piala AFF 2025. Siapa sih yang nggak tahu pacu jalur yang aslinya dari Riau ini? Dengan gaya santai, swag dan penuh vibe. Gak cuma Jens doang yang ikut tren ini, bahkan pemain luar kayak striker PSG, Alex Albon F1, dan Travis Kelce juga nyobain gaya joget ini. Tapi kita lihat aja nanti saat melawan timnas Malaysia U23. Karena semua boleh selebrasi pacu jalur, tapi kecuali satu, negara pick me itu. Sebenarnya tidak masalah mau selebrasi atau tidak, itu urusannya pemain. Tapi kalau soal respect ya pelatih tidak salah gitu. Wajib untuk respect dengan lawan, apalagi selisih golnya itu sudah jauh dan Brunei Darussalam sudah tidak mungkin lagi untuk kejar selisih golnya Indonesia gitu kan. Tapi ya sudah lewat gitu kan. Ya semoga bisa selebrasi lagi nanti lawan Malaysia. Kalau lawan Malaysia bolehlah untuk selebrasi pacu jalur nanti. Lawan kita Arab Saudi sama Irak. Nggak usah ngarep banyak dulu, mending ngerti dulu sistemnya. Cuma 2 pertandingan dan 2 yang lolos. Sadis iya. Ronde 4 ini isinya 6 tim dibagi 2 grup. Indonesia masuk grup B bareng Irak dan Arab Saudi. Kalian bisa nonton lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde 4 lewat link yang ada di bio. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Runner up masuk playoff antar benua, ketemu wakil dari zona lain. Indonesia harus menang minimal sekali dan selisih gol harus bagus. Sekali kalah telak bisa tamat. Masih ada peluang secara sistematis iya, tapi secara realistis kita butuh keajaiban kecil. Lo masih percaya sama timnas atau udah siap patah hati rame-rame lagi? Coba komen. Lawan Irak, lawan Arab Saudi ini memang berat, tapi kita masih bisa optimis lah karena
di 2 pertandingan di grup babak ketiga itu kita bisa tahan imbang Arab Saudi di kandangnya mereka, dan kita bisa hajar mereka 2-0 di GBK kan waktu itu. Nah tapi kalau lawan Irak ini memang tantangan tersendiri karena kita selalu kalah ya dengan selisih gol yang cukup banyak lah, 5-1, 4-0 kalau tidak salah waktu itu kan bermain di GBK. Nah sekarang ada di ronde keempat, aturannya yang juara grup di ronde keempat ini grup A, grup B, siapa yang juara grup langsung lolos ke Piala Dunia nanti. Nah yang runner up itu nanti akan dipertemukan lagi, runner up grup B atau runner up grup A itu tanding lagi nanti, leg pertama, leg kedua ada pakai leg-legan. Nah yang dapat peringkat ketiga itu langsung out, gugur. Nah sekarang posisinya Indonesia di grup B ini akan rematch lagi lawan Arab Saudi, lawan Irak ya kan. Kalau Irak kita pernah bertemu di ronde kedua, kalau Arab Saudi di ronde ketiga. Kita tahu lah perjalanannya timnas Indonesia, pemain-pemain yang dulu dengan yang sekarang ini sudah berbeda, bahkan pelatih pun sudah berganti, dan secara taktikal pun dan komposisi pemain ya walaupun tidak jauh berbeda dengan Sintayong, tetapi dari pola permainannya itu sudah berbeda gitu kan. Karena pasti beda pelatih, beda pola permainan, beda juga filosofi bermainnya kan begitu. Nah sekarang kita lawan Irak dan lawan Arab Saudi, berat secara hitung-hitungan peringkat FIFA mereka di atasnya kita. Kalau kita lihat dari histori untuk pertandingan kita juga lawan Irak belum pernah menang ya kan. Lawan Arab Saudi oke lah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa lolos Piala Dunia lewat jalur ke ronde keempat? Bisa. Semua tergantung tim kepelatihannya. Ditambah lagi ada berita yang kurang mengenakan untuk timnas Indonesia dan juga kita supporter timnas Indonesia, fans timnas Indonesia. Apa berita buruknya? Oleh Romeni dikabarkan hampir pasti tidak bisa membela timnas Indonesia di ronde keempat nanti gara-gara ikut Piala Presiden, ditekel sama pemain Arema. Lupa saya namanya siapa, Paulinho kah? Dia sudah. Jadi cederanya tuh cukup serius, dan ya mungkin kemarin sudah operasi, dan kabarnya akan ada pemulihan lagi, recovery lagi itu sekitar ya 2-3 bulan lah. Jadi ya semoga recovery-nya cepat, pemulihannya cepat, oleh Romeni bisa bermain di ronde keempat. Karena kita sejatinya sekarang hanya punya oleh Romeni yang haus gol di depan. Ya sekarang kita punya siapa? Rafael Struijk sudah tidak jadi pilihannya Coach Patrick sekarang. Sekarang kita hanya harap oleh Romeni di depan. Nah kita lawan Irak, lawan Arab Saudi, yang mana kita tahu kita akan bermain di Arab Saudi ya kan. Kita akan bermain di tanah Arab yang potensi kecurangannya itu tinggi sekali, karena kita masih punya catatan pahit waktu kita lawan Bahrain ya kan. Nah kita sebenarnya ya kalau mau bilang dirugikan, kita ya sangat dirugikan sekali, dan posisinya sekarang Indonesia ini lagi dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Mungkin pemain yang lain fit, tapi di lini depan itu ya kita harus butuh pemain yang memang benar-benar ya gol pocher gitu kan. Tapi ya kita lihat saja nanti perjalanannya seperti apa, karena kalau kita bicara soal di atas kertas kalah kita, memang kalah. Tapi kalau di atas lapangan kita coba dulu kan, karena kita sebelumnya waktu masih dengan STY Arab Saudi kita bisa ditahan imbang dan bahkan kasih kalah mereka dengan pemain yang seadanya gitu kan. Nah sekarang kita sudah ada oleh Romeni, ada Joy Pelupesi, ada Kevin Dix, ada Mesilger segala macam. Saya pikir ya oke lah, kita bisa mengulang kembali cerita manis lawan Arab Saudi, dan juga kita bisa membuat sejarah baru ketika kita nanti lawan Irak di ronde keempat ini. Karena ya ini memang berat. Siapa yang menang 2 kali ya langsung lolos Piala Dunia. Artinya siapa yang jadi juara grup langsung lolos Piala Dunia. Yang jadi runner up ya harus tanding lagi di ronde kelima gitu kan. Pemenangnya itu nanti ronde ke-6 lagi, nanti itu antar benua lagi, itu lebih sulit lagi. Jadi kita doakan saja timnas Indonesia bisa ya berjaya lah di ronde keempat ini. Kita bisa kasih kalah Arab Saudi, ya saya sih optimis kita bisa kasih kalah mereka di, walaupun nanti bermain di kandang mereka atau bermain di Qatar, ya kita bisa kasih kalah mereka lah. Nah yang berat ini Irak, tapi dengan komposisi pemain yang ada sekarang, karena kalau kita lihat mulai dari belakang sampai ke depan pun ini sudah jauh berbeda ketika kita masih diisi sama ya Hernando Ari di belakang waktu itu kan, dengan pemain belakang pun tidak terlalu banyak yang bisa diharapkan waktu itu. Ya waktu itu kita masih punya Rizky Ridho, Elkan Bagot, Jordi Amat, tapi sekarang sudah berbeda. Di belakang itu ada trio yang luar biasa, ada Justin Hapner, ada Rizky Ridho, ada Kapten J, ada Calvin Verdong, ada Kevin Dix. Saya pikir ya bolehlah kita bisa kasih kejutan untuk Irak nantinya itu, karena
kita kalah habis-habisan waktu itu di Basra, kemudian kalah di Jakarta di GBK kan waktu itu pemain seadanya gitu. Tapi secara permainan kita tidak buruk-buruk amat. Ya, apalagi sekarang ditambah dengan pemain-pemain yang sudah baru, pemain yang ya boleh dikatakan sudah berbeda lah dengan eranya STY, pelatihnya pun sudah baru. Ya why not kita tidak kalahkan mereka gitu. Kenapa kita tidak lolos Piala Dunia? Nah, komposisi pemainnya sekarang ini sudah berbeda, levelnya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Harusnya kita menang. Kira begitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan jangan lupa saksikan sebentar malam Timnas Indonesia lawan Filipina. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.